Selanjutnya untuk soal nomor 11 yang ditanyakan adalah simetri lipat sama sumbu simetri. Jadi simetri lipat atau sumbu simetri itu intinya nanti ketika kita letakkan garis tersebut dibangun, maka dia akan berukuran sama besar, maksudnya gitu. Jadi sumbu simetri lipat sama sumbu simetri itu sama aja. Kita bisa jadi kalau misalkan sumbu simetri lipatnya 1, maka sumbu simetrinya otomatis 1. Contoh, misalkan kalau kita punya persegi panjang, sumbu simetrinya itu ada 2, simetri lipatnya juga ada 2, garisnya seperti ini. Sekarang kita cek segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu berarti kayak gini. Segitiga sama kaki itu punya simetri lipat nggak? Apakah dia ke sini? Bisa? Bisa ya. Berarti simetri lipatnya itu cuma 1, sumbu simetrinya juga 1. Kalau jajar genjang dia nggak punya, karena bentuknya kan kayak gini, beda semua. Jadi simetri lipatnya kalau kayak gini juga nggak bisa, kayak gini juga nggak bisa, nggak sama. Kemudian kalau trapesium sama kaki, itu berarti bentuknya kayak gini nih. Nah, trapesium sama kaki itu punya simetri lipat atau sumbu simetri 1. Lalu kalau segitiga sama sisi kan berarti sisi-sisinya sama ya. Berarti 1, 2, 3 itu bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, ada 3. Berarti 3. Nah, yang diminta itu yang memiliki 1 simetri lipat sama 1 sumbu simetri. Berarti jawabannya 1 dan 3. Selanjutnya nomor 12, ada 800 orang. Ternyata 400 suka baca, 620 itu suka tulis. Jika X jumlah maksimal orang yang suka keduanya dan Y itu jumlah minimal yang suka keduanya, maka X ditambah Y itu adalah titik-titik. Oke, sekarang kita bantu dengan diagram Venn. Masih ingat tentang diagram Venn? Anggaplah ini suka baca, sini suka tulis. Yang suka baca tadi ada 400 orang, yang suka tulis itu ada 620 orang. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita simbolkan yang suka keduanya itu adalah Y. Nah, sekarang kita tentuin Y-nya dulu. Berarti kalau seperti ini kita bisa tulis untuk mencari Y, maka 400 dikurangi dengan si Y-nya, kemudian akan ditambah dengan si Y, kemudian akan ditambah 620 dikurangi Y juga sama dengan total anggotanya adalah 800. Kan bisa kita coret. Nanti akan didapatkan 1020 dikurangi 800 itu akan sama dengan Y. Maka 220 itu adalah jumlah minimal si Y-nya yang suka keduanya. Nah, X-nya gimana, Kak? Oke, X-nya kita tahu bahwa yang suka baca itu adalah 400 dan yang suka tulis itu 620. Berarti baca itu lebih kecil dibandingkan yang tulis, maka 400 lebih kecil dibandingkan yang 620. Nah, X itu adalah jumlah maksimal orang yang suka keduanya. Di antara dua angka ini kita pilih salah satu. Kira-kira kita yang mana? Nah, yang kita pilih itu otomatis yang kecil. Kenapa? Kan tadi dijabarkan bahwa X itu adalah jumlah maksimal orang yang suka keduanya. Mungkin nggak sih kalau misalkan yang suka keduanya itu ada 620? Nggak mungkin ya. Kenapa? Karena yang baca aja cuma ada 400. Jadi yang memungkinkan jumlah maksimalnya itu adalah 400. Jadi kita ambil yang paling kecil. Maka X-nya adalah 400. Jadi kalau ditanyakan X plus Y itu adalah 400 ditambah 220. Hasilnya adalah 620.
Jawabannya adalah C. Selanjutnya, untuk soal nomor 13, jadi ada persamaan garis Y sama dengan min setengah X plus 5. Nah, oke, jadi dari persamaan garis tersebut kita tahu gradiennya. Gradien atau M 1 gitu ya. Gradien itu merupakan angka yang ada di depan X. Di sini kan angkanya adalah min setengah. Berarti min setengah itu adalah gradien. Kemudian dikatakan bahwa tegak lurus. Karena tegak lurus berarti M1 dikali M2 itu nilainya min 1. M1 nya sudah dapat min setengah. Maka M2 sama dengan min 1 dikali min 2. Jawabannya adalah 2. Itu adalah gradien keduanya. Nah, kita butuh persamaan garis melalui titik-titik. Oke, kalau melalui titik, kita kan udah dapet nih 2,4 titik 1. Kita harus cari titik kedua. Dengan rumus persamaan garis kalau melalui titik-titik itu rumusnya adalah M sama dengan M itu gradien ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. M-nya tadi kita udah dapat, hasilnya 2, berarti masukkan. Oke, Y2 nya kita masukkan yang titik yang sudah diketahui 4, kemudian dikurangi Y1 nya kita pakai yang 4 juga. Ini Y1 nih, dibagi X2 nya yaitu 2 dikurangi 1, berarti jawabannya adalah 0. Sekarang kita coba titik yang keempat. Maka 2 sama dengan Y2 nya tetap 4 dikurangi 2 dibagi X2 nya yaitu 2, X1 nya adalah 1. Maka hasilnya adalah 2 per 1. Jawabannya 2, maka sesuai. Jadi titik yang menghasilkan gradien 2 itu adalah titik keempat. Nanti kalian coba aja yang titik 1, 2, 3. Selanjutnya untuk nomor 14, yang diketahui ada A1 yaitu 5. Kemudian A2-nya 7. Yang ditanyakan adalah A3 ditambah A2. Oke. Kita cari dulu A2. A2 itu artinya N-nya berarti berapa? N-nya 1 ya. Maka kita masukkan A2 sama dengan A3 min 3 A1. A3-nya kita belum tahu. A1-nya kita udah tahu, 3 kali 5. A2-nya kita sudah tahu. Maka A3 sama dengan 7 ditambah 15. Menjadi 22 sama dengan A3. Berarti nanti A3 ditambah A2 itu adalah 22 ditambah 7. 29. Selanjutnya untuk yang ke-15, kita tahu fx kuadrat itu sama dengan 2fx plus 5. Atau bisa kita tulis fx kuadrat sama dengan, dikurangi pindah ruas saja, min 2fx sama dengan 5. Kita kan tahu fx itu adalah 1 min 2x. Jadi kita tahu fx itu 1 min 2x. Kalau misalkan x-nya kita ganti dengan x kuadrat, berarti 1 min 2x kuadrat. Bener ya? Berarti kita ganti, dikurangi 2, 1 min 2x sama dengan 5. Maka 1 min 2x kuadrat min 2 plus 4x sama dengan 5. Maka min 2x kuadrat plus 4x, 4 tambah 1, 5. Min 2 tambah 1, min 1. Berarti min 1, min 5 sama dengan 0.
Maka min 2x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah jumlah akar persamaan. Oke, jumlah akar persamaan itu adalah x1 plus x2 sama dengan min b per a. B-nya berapa? 4. Berarti min 4. A-nya berapa? Min 2. Hasilnya adalah 2.